apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebelumnya tarifnya 32%. Ini kita ambil contoh negara Indonesia aja. Dari 32% berubah lagi jadi 19%. Dari 19% ternyata ada beberapa lagi yang bisa jadi 0%. Dari 0% tiba-tiba keluar keputusan Mahkamah Agung, Supreme Court of the United States bilang apa? Itu ilegal tarif lo Donald Trump. Akibatnya nggak boleh, hancur berantakan semua sistem tarif, itu harus kembali ke sistem lama sebelum ada sistemnya Donald Trump. Tapi Donald Trump langsung apa? Bikin lagi tarif baru 10%. Nggak lama dari situ, cuma dalam hitungan jam berubah lagi 10% jadi 15%. Dari situ teman-teman bisa tahu ya, yang sebetulnya harus ketakutan bukan Indonesia. Indonesia mah happy. Kita mah happy banget. Jujur kita sangat diuntungkan. Kenapa kalau benar-benar jadi flat 15%? Kok Indonesia diuntungkan? Lah kemarin 19% aja kita cuan, apalagi kalau 15% bro, ya kita tetap tambah cuan. Yang harusnya ketakutan, teman-teman tahu nggak siapa? Yang harusnya ketakutan adalah negara-negara Eropa Barat. Kenapa bisa? Karena ini artinya ketidakstabilan yang terjadi di Amerika Serikat mengenai kebijakan. Kok bisa-bisanya ya Amerika Serikat presiden yang dipilih dengan sistem yang demokrasi, keputusannya dibatalkan sama Mahkamah Agung yang tidak dipilih oleh rakyat. Kok bisa Donald Trump mau belok kiri, tapi bisa-bisanya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, belok kanan. Ini kan sama aja. Donald Trump mau pergi ke utara, Supreme Court pergi ke selatan. Jadi nggak ada sinkronisasi di sini, dan di sini teman-teman bisa lihat inilah kelemahannya sistem apa? Demokrasi. Dan teman-teman di Eropa hari ini lagi ketakutan karena selama ini kan Amerika Serikat dianggap sebagai ujung tombak demokrasi, pakai senjata kalau perlu. Tapi di sini memberikan sinyal apa? Ini adalah akhir dari demokrasi-led capitalism. Ini istilah gue sendiri dan ini lagi didiskusikan di London hari ini. The end of democracy-led capitalism. Tidak ada orang mau berbisnis dengan orang yang labil, yang pelin-pelan. Apapun kata orang, semua pengusaha di kolong langit ini lebih senang sekarang bisnis dengan China, bisnis dengan Vietnam. Kenapa? Karena apa yang dibilang oleh negara China itu satu garis. Dari bawah tingkat bupati, gubernur, lurah, kepolisian, tentara, kementerian, presiden, menteri keuangan, semua satu garis sama. Mau gak lu bisnis dengan negara yang seperti itu? Mau, tentu saja. Atau lebih senang berbisnis dengan negara yang kata Pak Lurah boleh buka pabrik di kampung ini. Tapi giliran ngurus izin kementerian nggak boleh. Giliran ngurus kata presiden boleh. Lu lebih seneng yang mana jujur? Absurd nggak bisnis di negara seperti itu? Nah inilah contoh Amerika Serikat. Dan ini artinya teman-teman bakal lihat ya, orang-orang akan mulai mempertanyakan, masih worth it nggak sih memelihara sistem kapitalisme yang dikomandoi oleh sistem demokrasi? Karena kalau lihat makin kesini juga tanda-tandanya semakin jelas. Akhir dari era demokrasi led capitalism.